Assalamualaikum, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hukum Kepler. Oke, Kepler kita tahu beliau ini memiliki tiga hukum gitu dalam pergerakan planet di alam semesta. Tapi sebelum Kepler ada ilmuwan lain yang bernama Tycho Brahe. Dan Kepler ini merupakan asisten dari Tycho Brahe. Tycho Brahe itu mengamati sebuah planet di rumahnya gitu. Kalau nggak salah planet itu adalah planet Mars gitu. Kemudian beliau ini mencatat hari demi hari gitu, waktu demi waktu untuk pergerakan planet Mars itu. Yang beliau simpulkan bahwa rupanya ada suatu lintasan khusus dalam pergerakan planet Mars tadi yang diamati itu. Beberapa tahun setelah Tycho Brahe mendapatkan data dan menganalisis datanya, kemudian Kepler mengambil kesimpulan bahwa rupanya pergerakan planet itu adalah dalam bentuk lintasan elips. Jadi, hukum Kepler berbunyi, yang pertama, orbit lintasan planet berbentuk elips. Jadi kalau misalkan digambarkan itu seperti ini. Jadi lintasannya elips, kemudian ini matahari di sini. Gitu ya. Kemudian ini planet, misalkan planet bumi. Ini bumi, ini matahari. Ya, ini bumi, ini matahari. Cara menggambar elips juga cukup mudah sebenarnya. Kalian misalkan gini, ada apa ya, kalau misalkan di styrofoam itu seperti paku itu, kalian tempelkan di meja, di atas meja sebuah paku, kemudian paku lainnya di jarak tertentu dari paku yang pertama. Kemudian di antara dua paku itu dipasang sebuah tali, ya, tali melingkar gitu di antara kedua itu. Kemudian nanti kalian letakkan pulpen kalian di sini. Kemudian kalian tarik ke atas dan kalian gambar. Nanti gambar kalian itu akan berbentuk elips seperti ini. Nah, dua paku ini, salah satunya misalkan boleh ini, itu disebut sebagai foci atau fokus dari matahari ini, titik di mana matahari itu ada. Misalkan di titik ini boleh, titik ini juga boleh, terserah. Di sini berarti saya ngambil yang di sini ya, maka di sini mataharinya. Nah, seperti itu. Kemudian planet ada di sini mengelilingi dalam bentuk lintasan bentuk elips ini. Ini planetnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu berbunyi seperti ini. Untuk area yang sama, ini rupanya membutuhkan waktu yang sama. Nah, dalam hal ini saya misalkan gambarkan lagi sini ya. Ini elips, kemudian ini matahari, ini planet gitu. Nah, rupanya ketika misalkan saya ambil waktu yang sama ya, misalkan sama-sama satu minggu lah, misalkan 1 minggu, planet itu menyapu luasan segini di sini, di daerah ini. Nah, tapi misalkan di daerah lain di sini, ini menyapu di area yang sama dalam waktu yang sama. Jadi bisa disimpulkan, ini misalkan area A yang saya arsir ya. Kemudian yang saya arsir ini adalah area B. Area A akan sama dengan area B. Total luasannya, misalkan di sini luasannya berapa, kalian hitung. Kemudian akan menghasilkan luasan yang sama juga di B. Jadi area A
luasan area A akan sama dengan luasan area B yang saya arsir. Yang ketiga berbunyi bahwa kuadrat dari periode planet berputar ini planet mengelilingi matahari ini, periodenya kuadrat akan sebanding dengan apang ketiga. Nah, saya sebut apang ketiga dulu. A ini apa gitu kan? A ini adalah sumbu semi mayor. Jadi kalau misalkan gambar elips ini kalian bagi menjadi dua, tepat di tengah, kalian bagi dua gitu, kanan kiri. Kemudian kalian buat lagi garis. Nah, maka dari titik pusat tengah itu pas itu, misalkan titik O. Dari titik pusat ke sini ke planet itu adalah A-nya. Kalau saya gambarkan lagi kurang jelas gitu. Jadi ini misalkan ini adalah bagi dua ya, jadi bagi dua, kanan dan kiri sama. Kemudian kalian bagi lagi. Nah, ini titik O pusatnya. Maka dari sini, dari O ini ke planet itulah A. A itu adalah apa tadi? Sumbu semi mayor. Nah, ini adalah bunyi ketiga hukum Kepler itu. Nah, kemudian bagaimana penjelasan dari masing-masing hukum ini? Saya sudah menjelaskan yang pertama. Jadi dibuktikan melalui data yang diperoleh dari Tycho Brahe. Kepler menyimpulkan bahwa rupanya lintasan planet itu berbentuk elips. Dari datanya, dari analisis data dari Tycho Brahe. Nah, kemudian untuk yang kedua dan ketiga nanti akan saya buktikan.